Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rahmat Mutias Pandi. Hari ini saya akan membahas secara singkat tentang waktu. Waktu ialah aset berharga yang dimiliki oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Dengan adanya waktu, roda kehidupan yang bergerak di dalam masyarakat jadi lanjut. Ya, waktu adalah aset yang berharga dan tak ternilai. Kalau bisa diperumpamakan, sebuah gunung emas tidak akan bisa ditukarkan atau dibeli dengan waktu 1 detik. Jadi untuk itu, waktu itu tidak bisa dibeli. Walaupun kita mempunyai harta yang melimpah, jabatan yang tinggi, kita tidak dapat memutarbalikan waktu. Karena semua itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr. Itu yang mana artinya demi masa. Nah, Allah telah bersumpah demi waktu. Waktu itu akan jadi sangat berharga apabila digunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, bagaimana cara untuk membuat waktu yang sebaik-baiknya? Itu yang pertama ialah dengan membuat schedule atau jadwal. Mungkin bisa kita ambil contoh dari kita bangun tidur jam 5 pagi sampai jam 6 kita untuk melakukan persiapan sebelum kuliah. Nah, terus setelah jam 6 sampai jam 7 sampai jam 3 kita kuliah, menghabiskan waktu di kampus. Terus berikutnya kita salat asyar. Terus kemudian ini bagi umat yang beragama Islam ya teman-teman. Nah, terus setelah asyar kita melaksanakan yang namanya pekerjaan, menunaikan pekerjaan. Nah, mungkin bisa diambil pekerjaan pekerjaan ringan gitu yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Nah, adapun juga bisa disisihkan atau disisihkan waktu dari setelah asyar sampai jam 6 untuk membuat tugas atau keluar eksplorasi alam atau melakukan hobi yang biasa kita lakukan. Nah, setelah melakukan aktivitas tersebut, kita lanjut salat maghrib. Nah, setelah salat maghrib, lanjut untuk membaca ayat Al-Quran dan mengamalkannya. Setelah itu mungkin bisa diluangkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang ingin kita lakukan, yang mana untuk itu waktu itu tidak merugikan kita. Contoh, setelah salat maghrib kita membaca Al-Quran, kemudian kita main game sebentar atau main dengan adik-adik, atau untuk yang broken home ya merenung sejenak boleh, bisa. Nah, terus kemudian setelah itu menunaikan salat isya kalau bisa berjamaah. Nah, setelah menunaikan salat isya, kita lanjut untuk salah satu contoh dari saya
biasanya setelah Isya saya membuat tugas laporan, tugas rencana pembelajaran, atau melakukan hobi sampingan seperti editing video, editing foto, take foto. Nah, setelah itu setelah Isya sampai jam 10 melakukan aktivitas tersebut yang saya sampaikan tadi. Nah, setelahnya dari jam 10 sampai jam 12 mungkin untuk mahasiswa semuanya atau adik kita SMA, SMP, SD bukan melaksanakan sih, untuk tidur. Nah, setelah bangun tidur, bangun jam 4 atau jam 5 untuk menunaikan sholat subuh. Nah, itu adalah salah satu contoh jadwal schedule yang mungkin bisa teman-teman terapkan untuk jadwal teman-teman semuanya. Nah, kenapa kita harus menjadwalkan seluruh waktu kita? Nah, kebanyakan dari orang-orang bukan selalu sih, kadang memang menggunakan waktu hanya untuk bermain-main saja, hanya untuk berleha-leha tanpa produktivitas. Nah, dihabiskan dengan main game seharian. Ya, saya juga seperti itu. Namun kita batasi. Hari ini kita main game seharian, besoknya kita banting tulang, kerja keras untuk mendapatkan apa yang ingin kita raih. Contoh, hari Senin kita berleha-leha, malas-malas. Nah, hari Selasa kita nolong orang tua atau membantu dan sanak saudara atau kerja sambilan. Nah, hal itu akan berlaku untuk teman-teman semuanya yang yang lagi liburan. Nah, kalau di waktu biasa, di hari-hari biasa seperti sekolah, kerja atau atau melakukan liburan, itu tidak berlaku. Nah, waktu yang saya sampaikan sekarang adalah hikmah dari apa yang telah saya kerjakan sebelumnya. Oleh karenanya saya dapat membuat video seperti ini. Nah, untuk teman-teman semuanya, gunakanlah waktu untuk melakukan produktivitas. Seimbangkan antara waktu malas dengan waktu rajin. Jangan terlalu condong. Kadang orang-orang yang antusias yang tinggi, rajin terus, itu akhirnya akan merusak tubuhnya. Sampai begadang, itu tuh bikin rusak tubuh. Nah, ada juga orang yang malas menggunakan waktunya untuk produktivitas, ya malas-malasan, mager. Itu tuh cuman buang-buang waktu. Tatkala mungkin saat dia sudah dewasa, yang sudah punya anak, punya istri, dia akan canggung. Kok dulu gua malas? Kok saya dulu malas? Kok saya dulu kayak gini? Penyesalan yang berkelanjutan itu akan terbayang-bayang dalam pikiran. Nah, untuk itu gunakanlah waktu sebaik mungkin. Cobalah untuk beranggap. Seandainya besok saya mati, apa yang akan saya siapkan? Ya, tuh. Apa yang saya sampaikan sekarang juga berlaku untuk saya sendiri. Nah, ya demikian penyampaian sedikit pelajaran hidup dari saya. Mohon maaf, saya tidak baca teks dan saya tidak
menghafal dulu, makanya saya bisa menyampaikan apa yang ada di pikiran saya sekarang. Nah, mungkin ada gangguan dari apa namanya, penyampaian terbata-bata atau gugup. Saya mohon maaf. Nah, demikian penyampaian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.